Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Damayani dari kelompok materi ke-14 yang akan menjelaskan mengenai financial inclusion and social impacts of fintech. Selanjutnya untuk perkenalan anggota kelompok yang pertama. Saya Ines Dardian dengan NIM belakang 10. Saya Rita Musyafira dengan NIM belakang 02. Saya Ahmad Aji Syafi'i dengan NIM belakang 068. Baik, selanjutnya ada dua materi inti utama yang akan kami jelaskan, yaitu mengenai inklusi keuangan dan dampak sosial fintech. Yang pertama adalah inklusi keuangan. Silakan. Oke, di sini financial inclusion atau inklusi keuangan adalah suatu kondisi di mana setiap orang dimungkinkan untuk bisa mempunyai akses dalam memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu menurut Bank Indonesia, istilah inklusi keuangan adalah upaya dalam melakukan penghapusan segala bentuk hambatan yang ada terhadap akses layanan keuangan masyarakat dengan memanfaatkan lembaga keuangan formal atau perbankan. Next, selanjutnya tujuan finansial inclusion atau inklusi keuangan, yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta stabilitas sistem keuangan. Untuk tujuan financial inclusion menurut Peraturan OJK nomor 76 /POJK .07/2016 yang pertama yaitu meningkatkan akses masyarakat pada suatu produk, lembaga atau layanan jasa keuangan. Yang kedua, menyediakan berbagai produk atau layanan jasa keuangan PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan. Yang ketiga, meningkatkan produk atau layanan jasa keuangan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan dan keperluan masyarakat luas. Untuk yang terakhir yaitu melakukan peningkatan kualitas produk serta layanan jasa keuangan. Next. Manfaatnya yang pertama yaitu mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, yang kedua mendukung stabilitas sistem keuangan, yang ketiga mengurangi terjadinya shadow banking atau irresponsible finance. Yang keempat yaitu mendukung pendalaman pasar keuangan, yang kelima memberikan potensi pasar baru bagi perbankan, yang keenam mendukung peningkatan Human Development Index atau HDI Indonesia. Next. Yang ketujuh, berkontribusi positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan. Yang kedelapan yaitu mengurangi tingkat kesenjangan dan rigiditas low income trap sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Yang selanjutnya yaitu peran vintage dalam inklusi keuangan. Di sini kami membagi menjadi 4 poin. Yang pertama ialah kemudahan mengakses berbagai jenis layanan keuangan. Bisa ketahui vintage atau bahasa mudahnya yaitu aplikasi seperti Dana begitu. Nah, di situ saya juga menggunakan layanan Dana itu. Nah, di dalamnya terdapat berbagai jenis layanan. Nah, ketika saya misal kehabisan kuota begitu, kan kalau orang-orang lain mungkin ke counter ya beli kuota gitu, beli pulsa. Nah, di situ poinnya tidak efisien dalam waktunya. Nah, saya sejak menggunakan aplikasi vintage atau Dana dan sebagainya begitu. Nah, saya ketika kehabisan kuota tinggal membuka aplikasi tersebut dan membeli kuota dengan saldo yang ada di aplikasi aplikasi saya itu. Nah, dengan begitu mudah sekali dalam mengakses layanan-layanan. Nah, tidak hanya itu, di aplikasi tersebut juga tersedia layanan BPJS atau membayar listrik. Nah,
Dengan begitu, efisiensi waktu bisa lebih kita jangkau dengan vintage tersebut. Nah, poin kedua, mampu menjangkau seluruh daerah hingga yang terpencil. Nah, dengan adanya vintage ini, kan kita tahu apa tuh mesin ATM gitu, mesin ATM ataupun layanan-layanan yang membayar listrik atau air itu tidak semua pelosok itu ada. Nah, dengan aplikasi vintage ini, daerah terpencil pun bisa kita jangkau dengan syarat ada sinyal. Nah, ada sinyal, syaratnya satu ada sinyal tok gitu. Nah, dengan begitu daerah terpencil bisa memungkinkan mendapat bantuan dari pemerintah juga. Nah, kan pemerintah nggak ada alasan tuh nggak dapat menjangkau pelosok untuk memberikan bantuan. Nah, poin yang ketiga, membuka akses pembiayaan usaha yang lebih mudah dan cepat. Nah, kita ketahui tidak semua UKM gitu, UMKM gitu, mengajukan bantuan tapi tidak langsung direspon. Seperti harus izin lah, harus serah terima lah. Nah, dengan adanya vintage ini, pihak yang memberi bantuan bisa lebih mudah untuk mentransfer bantuan tersebut. Eh, dan juga ada vintage ini kan pasti setiap transaksi ada riwayatnya ya. Nah, dengan ini poin membuka akses pembiayaan usaha, nah pemberi bantuan tersebut bisa mengetahui bantuan tersebut untuk apa gitu. Nah, kita tidak bisa mengecoh orang-orang awam gitu. Nah, yang keempat, berkontribusi besar bagi pemberdayaan UKM dan ekonomi lokal. Nah, poin ini menyangkut di poin tadi, membuka akses pembiayaan usaha. Nah, kontribusi kontribusi besarnya apa? Nah, yang pertama, kita bisa memberi bantuan ke pelosok kecil untuk UKM-UKM yang UKM-UKM yang membutuhkan bantuan untuk seperti agar ramai gitu. Nah, contoh TikTok Shop. Nah, TikTok Shop itu kan kita bisa akses mudah. Nah, bayarnya pun bisa menggunakan berbagai macam aplikasi vintage. Nah, dengan begitu UKM lokal atau ekonomi lokal itu bisa naik. Nah, seperti yang terjadi sekarang itu, yang gosip-gosipnya itu rupiah sekarang menguat. Bahkan yen di Jepang itu menurun dan rupiah itu menguat. Nah, contoh kecilnya seperti itu, mungkin itu contoh-contoh peran vintage. Nah, next mungkin Selanjutnya bagian kedua adalah dampak sosial dari fintech. Dampak sosial fintech ini dapat berguna bagi konsumen, pengusaha, dan pemerintah. Untuk konsumen itu perannya utamanya itu memberikan keselamatan dan keamanan konsumen. Alasannya itu pertama karena dapat mengurangi asimetri informasi. Dengan adanya fintech, syarat dan ketentuan mengenai layanan keuangan itu dapat diperjelas dengan sejelas-jelasnya. Yang kedua, dengan adanya sistem yang terintegrasi, yaitu sistem yang memudahkan dalam memantau, mengendalikan, dan mengawasi, sehingga dapat memberikan keselamatan dan keamanan bagi konsumen, menghindari dari antisipasi resiko perampokan atau penipuan seperti itu. Selanjutnya adalah bagi pengusaha. Bagi pengusaha ini berguna untuk memberi dukungan bagi usaha kecil dan pengusaha. Hal ini dikarenakan yang pertama menghilangkan hambatan tradisional terhadap teknologi bagi ribuan bisnis. Yang kedua adalah mengurangi penipuan dan kredit macet sehingga menciptakan banyak peluang untuk pinjaman yang aman bagi konsumen dan usaha kecil. Yang ketiga adalah memperluas jangkauan pasar karena memungkinkan pembayaran yang aman multi mata uang dan mata uang kripto di seluruh pasar internasional. Yang keempat adalah tumbuhnya banyak usaha baru karena kemudahan kolaborasi, keamanan transaksi, dan ekosistem lebih baik, serta biaya masuk yang lebih rendah. Selanjutnya bagi pemerintah yaitu memberikan kontribusi terhadap kebijakan moneter negara. Hal ini karena pertama mengurangi jumlah uang yang beredar.
Karena kemudahan fintech ini kan nggak harus mencetak uang yang lebih banyak. Yang kedua, memudahkan pemerintah dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan. Yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas kebijakan moneter lain yang dimaksudkan untuk mengelola inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mendorong bank dan layanan jasa keuangan lainnya untuk meningkatkan standar layanan guna mempertahankan pelanggannya. Yang terakhir ini adalah kelemahan dampak negatif dari adanya fintech itu adalah melemahnya nilai mata uang negara karena penggunaan multi mata uang saat transaksi berbasis fintech ini. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.